Saya mau tanya Ustadz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun, tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya, tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi, tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai, karena semua diawasi oleh dokter. Karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu alam. Saya pribadi saya berbicara di alam dai, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertaubat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan menyicipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal soleh. Lalu kalau Anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud, sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga Anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di halal misalnya meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu, kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu. Karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan? Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini, mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan Anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu. Sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah.